Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam senantiasa semoga Allah sampaikan, Allah curah limpahkan, dan mari kita sanjungkan ke Nabi kita yang masyhur, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang baik ini, tak bosan-bosan khatib selalu berwasiat kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Semoga dengan demikian kita Allah golongkan menjadi orang-orang muttaqin
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah disiapkan surganya arduhas samawati wal ard, seluas 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan Allah buat orang-orang yang bertakwa. Dan semoga andaikan kita punya kesalahan, kealfaan, kekhilafan, semoga dengan takwa kita dapat menghapus segala keburukan-keburukan dan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita dapat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang syafaat, timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu syafaat? Yang kedua, siapa yang dapat memberikan syafaat? Yang ketiga, untuk siapa syafaat itu? Dan yang keempat, siapa yang tidak mendapatkan syafaat? Pertanyaan pertama, syafaat adalah pertolongan, pembelaan, bantuan. Yang kedua, siapakah yang bisa, yang dapat memberikan syafaat, yang dapat memberikan pertolongan, bantuan, dan pembelaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Akan memberikan syafaat kelompok para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan syafaat pertolongan para nabi-nabinya Allah, dan memberikan syafaat orang-orang mukmin. Dan tidak ada lagi yang dapat memberikan syafaat kecuali zat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi malaikat, para nabi, orang-orang mukmin yang soleh, dan zat Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan syafaat pertolongan kepada orang mukmin tentunya. Kemudian yang kedua, untuk siapakah syafaat itu? Maka Rasulullah pula bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku berlaku untuk orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar dari kalangan umatku. Karena beliau adalah nabi kita, tentunya umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun memberikan syafaat, dan orang mukmin pun memberikan syafaat. Dalam keterangan yang lainnya, ketika seseorang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan umurnya sudah mencapai 90 tahun, ibadahnya istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat memberikan syafaat, dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang pernah ia kenal ketika hidup di dunia. Kemudian orang mukmin yang dapat memberikan syafaat ketika di akhirat, ada seseorang yang harusnya masuk ke dalam neraka, karena Allah masih sayang kepadanya, ia akan dapat ampunan Allah asalkan saudaranya mau memaafkan kesalahannya. Maka saudaranya itu diperlihatkan oleh Allah surga yang indah, yang tinggi, yang jauh sekali, seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Surga yang indah itu diperlihatkan kepada saudaranya. Maka saudaranya bertanya, ya Allah, siapakah yang mampu membeli surga yang indah itu, yang tinggi itu? Maka Allah mengatakan kepadanya, kamu dapat membeli surga itu asalkan kamu mau memaafkan kesalahan saudara kamu. Maka saudaranya itu, orang tersebut itu menggandeng tangan saudaranya, memaafkan kesalahannya, ia ajak untuk menuju surganya Allah yang tinggi tersebut. Kemudian yang berikutnya, orang mukmin yang dapat memberikan syafaat, yakni orang yang pernah mati syahid, tentunya syahid dunia wal akhirah, berjuang di jalan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mati syahid, Rasulullah mengatakan mampu memberikan pertolongan kepada keluarganya sebanyak 70 anggota keluarganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat adalah pertolongan dan pembelaan. Yang memberikan syafaat adalah para malaikat, para nabinya Allah, orang-orang mukmin dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syafaat berlaku bagi umat Rasulullah yang memiliki dosa besar. Dan itu hak, nyata, kebenaran. Karena Rasulullah pula bersabda, syafaati hakun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku adalah hak, adalah kebenaran. Maka siapa orang yang tidak beriman akan syafaatku, pertolonganku, maka dia tidak berhak mendapatkan syafaatku. Kemudian yang keempat, pertanyaannya adalah siapakah orang-orang yang tidak mendapatkan syafaatnya, baik dari malaikat, para nabi, orang-orang yang beriman, dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Yang pertama, dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni, tidak akan memberikan pertolongan, pembelaan kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan mengampuni orang-orang selain musyrik kepada Allah, kepada orang yang Allah kehendaki. Dan siapa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah membuat dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ada dua golongan yang tidak mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di yaumil akhir. Rasulullah bersabda, sinfani min ummati lan tanaluhuma syafaati imamun zalumun wa kullu ghalin marikin. Ada dua golongan yang tidak mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir, pada hari kiamat. Yang pertama, seorang imam yang zalim, pemimpin yang berbuat sewenang-wenang terhadap apa yang ia pimpinnya, terhadap masyarakatnya, baik pemimpin dari pemimpin yang terkecil maupun pemimpin sampai tingkat atas. Maka ketika seorang menjadi pemimpin berbuat semena-mena, sewenang-wenang, berbuat zalim, yakni wadu syai'in fi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, menyia-nyiakan amanah kepemimpinan yang diamanatkan Allah kepadanya, maka dia tidak berhak mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Yang kedua, waqtul ghalin, setiap pengkhianat, marikin, perusuh dan pembelot. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang mukmin yang soleh, dari para nabi, dan tentunya dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan syafaat itu tidak hanya orang yang berbuat dosa, orang yang harusnya neraka menjadikan ke surga, melainkan bisa jadi syafaat pertolongan orang-orang yang sudah masuk surga akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal aflaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وعلى آله وصحبه إلى يوم التلاق. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.